Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Fadillah, SHI. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran UKIN yang saya laksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025 di kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Huda, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan materi tata cara pelaksanaan haji. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para siswa dan siswi MTS Al-Huda, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang Bapak menangkannya. Bapak akan mengarahkan, akan menyampaikan nanti kata Bapak. Apabila Bapak bilang tepuk, maka kalian tepuk. Apabila Bapak bilang jangan tepuk, maka jangan tepuk. Jadi dimohon kepada siswa untuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, 1, 2. Tepuk 1, tepuk 2. Ya, alhamdulillah, bagus. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih bagusnya kita membacakan doa. Dan untuk itu Bapak memintakan kepada siswa Muhammad Zaini untuk memimpin doa pada pagi ini. Silakan kepada Muhammad Zaini untuk maju ke depan. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, warzuqna fahma, wa amalan mutaqabbala. wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak kepada saudara Muhammad Zaini untuk bisa kembali duduk. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan kembali atau mengulang kembali pembelajaran kita pada minggu yang dulu, yaitu tentang masalah haji. Bahwasanya haji itu menurut bahasa adalah menyanghaja. Apa yang dimaksud dengan menyanghaja? Ialah menyanghaja mengunjungi ke Baitullah. Makanya firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu firman Allah Ta'ala. Di antara kewajiban seorang hamba itu ialah melaksanakan haji kepada Allah Ta'ala bagi yang mampu. Dan di dalam sabda baginda Rasulullah, buniyal Islam ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjal bait wa shaumi Ramadan. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah buniyal Islam ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Wa ita'iz zakat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Wa hajjal bait. Yang keempat adalah melaksanakan haji. Jadi haji ini termasuk adalah rukun Islam yang keempat di dalam hadis ini. Syarat haji ini, syarat wajib haji ini adalah yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat puasa.
Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan ketentuan tata cara haji dan dapat mempraktekkan dengan benar. Jadi di sini nanti Bapak akan menyampaikan tentang tata cara haji dan mempraktekkan dengan benar, bagaimana itu dengan benar. Amati gambar berikut ini dengan baik. Ini gambar menjelaskan tentang wukuf di Padang Arafah. Jelaskan nyala wukuf di Padang Arafah. Yang kedua ini adalah melempar jumrah, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Di sini seseorang itu akan melemparkan 7 kerikil batu kecil. Yang ketiga, kalian bisa melihat ini ada gambar Baitullah. Di sekeliling ini manusia mengelilingi Baitullah, maka manusia di sini sedang tawaf ibadah. Dia sedang tawaf. Yang gambar berikutnya adalah ini adalah sa'i. Ini sa'i. Sa'i ini adalah 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, 7 kali bolak-balik. Bisa dipahami gambar tadi? Nah, di sini ada tata cara. Di sini ada tata urutan pelaksanaan haji. Tata urutan pelaksanaan haji yang pertama adalah ihram. Jadi ketika seseorang hendak melaksanakan haji atau mau melaksanakan haji, maka seseorang itu harus mengerti, harus hafal rukun dan wajib haji. Makanya ketika seseorang hendak melaksanakan haji itu, ini penting dipelajari, yaitu tata urutan pelaksanaan haji. Yang pertama ihram. Ihram ini bunyian nanti. Jadi Bapak akan menjelaskan bagaimana pakaian ihram itu. Kalau perempuan cukup dengan pakaian serba putih sampai menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki itu tidak pakai celana kecuali kain ihram. Jadi Bapak akan mencontohkan bagaimana pakaian ihram itu digunakan. Ini tata cara pakaian kain ihram, bisa Bapak praktekkan. Ini kain ihram yang digunakan untuk para laki-laki, untuk para pria yang sedang melaksanakan haji, yaitu tata caranya adalah tidak boleh memakai celana apapun. Jadi hanya kain ihram saja. Bagaimana penggunaan tata cara menggunakan kain ihram ini? Pertama, coba bisa dilihat. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Laki-laki dan perempuan bisa melihat tata caranya. Perhatikan baik-baik. Ini lipatan ini ada 2. Maka yang pertama lipatan yang awal ini, lipatan yang awal nih, lipatan awal ini dilipat di dalam dulu. Masukkan ke dalam. Masuk ke dalam. Setelah itu ini dilipat, yang lipatan kedua langsung lipat di luar. Ini langsung. Lalu dilipat. Setelah itu di atas. Ini pakaian ihram bagi laki-laki. Begini. Paham? Jelas kan? Jadi pakaian ihram bagi laki-laki seperti ini. Pakaiannya. Kalian semua
sudah melihat tadi bagaimana tata cara pakaian atau tata cara menggunakan pakaian ihram bagi laki-laki. Yang kedua, hukum di Arafah. Nah, jadi urutan pelaksanaan haji yang kedua adalah hukum di Arafah. Artinya yang di Arafah dulu. Yang ketiga, mabit di Musdalifah, yaitu bermalam di Musdalifah. Yang ketiga. Yang keempat, melontar jumrah Aqabah, yaitu melontar jumrah Aqabah tadi kita mengambil batu kerikil batu. Yang kelima, tahallul awal. Tahallul ini memotong rambut. Sunnahnya rambut itu digundul bagi laki-laki. Yang keenam, tawaf ifadah. Nah, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali keliling. Yang ketujuh adalah sa'i. Sa'i yaitu bolak-balik dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Yang ke-8 adalah tahallul yang kedua. Yang ke-9 mabit di Mina, yaitu melontar 3 jumrah, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Yang ke-10 tawaf wada. Apa yang disebut dengan tawaf wada ini? Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan. Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu dan haji qiran, selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Akan tetapi bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad, masih diharuskan mengerjakan umrah, yaitu dimulai dengan ihram untuk umrah, lalu tawaf sa'i diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai umrah, berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan haji dan ibadah haji ifrad. Pada siswa dan siswi, perhatikan video pembelajaran tata cara pelaksanaan haji. Haji merupakan ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan secara fisik dan finansial minimal sekali dalam hidup. Seperti ibadah-ibadah lainnya, haji juga memiliki rangkaian tersendiri yang harus dilakukan sesuai urutan tanpa terlewat satu pun. Lalu, apa saja tahapan pelaksanaan ibadah haji dari awal hingga akhir? Rangkaian awal dalam menjalankan ibadah haji adalah ihram. Ihram adalah niat untuk menunaikan ibadah haji yang dimulai dari tempat yang telah ditentukan atau disebut miqat. Ada sejumlah tahapan yang dilakukan saat memulai ihram, mulai dari mandi sunnah, memakai pakaian ihram, hingga mengucap niat dan membaca talbiyah. Wukuf di Arafah adalah puncak ibadah haji yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Saat wukuf, jemaah dianjurkan untuk melakukan berbagai amalan. Di antaranya adalah mendengarkan khutbah wukuf serta memperbanyak zikir dan bacaan Al-Quran. Setelah wukuf, jemaah menuju Musdalifah untuk mabit atau bermalam. Mabit di Musdalifah ini sendiri dilakukan hingga menjelang subuh. Di sini, mereka dianjurkan untuk mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan saat melontar jamrah. Selain itu, jemaah juga dianjurkan untuk beristirahat dan memperbanyak zikir serta berdoa. Pada 10 Zulhijjah, jemaah akan melakukan ibadah lempar jumrah. Dalam prosesi ini, jemaah akan melempar 7 batu kerikil ke arah jamrah Aqabah di Mina. Rangkaian ini merupakan simbol untuk pengusiran setan dan penolakan terhadap godaan.
Nawak jumrah ini juga merupakan bagian dari mengenang kisah Nabi Ibrahim. Setelah melempar jumrah, jemaah kemudian akan melakukan tahallul awal dengan mencukur atau memotong sebagian rambut. Tahallul ini menandai berakhirnya sebagian larangan ihram, kecuali larangan yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Tawaf ifadah dilakukan di Masjidil Haram pada 10 Zulhijjah. Tawaf ini termasuk rukun haji yang wajib dilakukan. Tawaf ifadah dilaksanakan di Masjidil Haram Mekah dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Setelah tawaf ifadah, jemaah lalu melakukan sa'i, yaitu berjalan cepat 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah yang terletak di dalam Masjidil Haram Mekah. Sebelum melakukan sa'i, jemaah harus dipastikan masih dalam keadaan suci dan mengenakan pakaian ihram. Pelaksanaan sa'i ini dimulai dengan menghadap ke Ka'bah di Bukit Safa dan mengucapkan niat, lalu kemudian berjalan menuju Bukit Marwah. Setelah menyelesaikan sa'i, jemaah melakukan tahallul kedua. Dengan memasuki tahallul kedua, jemaah haji pun sudah terbebas dari seluruh larangan ihram, termasuk hubungan suami istri. Jemaah kemudian kembali ke Mina untuk mabit selama beberapa hari. Selama mabit di Mina, jemaah melontar ketiga jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah akabah setiap harinya dengan masing-masing 7 lemparan batu kerikil. Melontar jumrah ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, selama hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sebagai penutup rangkaian ibadah haji, jemaah melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram. Tawaf wada dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah 7 kali sebagai bentuk penghormatan dan perpisahan dengan Baitullah. Kalian semua sudah melihat video tentang tata cara pelaksanaan haji. Maka selanjutnya Bapak akan membagikan tugas kelompok. Bagaimana di dalam tugas kelompok itu kalian semua mempraktekkan tata cara haji. Jadi di sana itu ada tawaf, ada sa'i. Bapak akan membagikan 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Nah, selanjutnya pembelajaran kita tentang praktek tata cara pelaksanaan haji yang sudah Bapak bagi tugas kelompok tadi. Kelompok pertama Bapak minta untuk maju ke depan untuk bisa berdiri. Kelompok pertama. Kelompok pertama di sini adalah praktek bagaimana tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali keliling. Perlu diketahui, ketika tawaf itu adalah setahunnya itu mulai daripada samping Hajar Aswad, lalu keliling sampai 7 kali keliling. Dan dianjurkan kita membaca atau disunnahkan kita membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi itu diantaranya. Jadi tolong kalian semua yang kelompok pertama tadi mempraktekkan keliling mulai dari sini.
Nah, bisa kalian mempraktekkan ini. Misal ini adalah Ka'bah, lalu kalian memutar 7 kali keliling Ka'bah. Ya silahkan kalian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca keliling jalan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, sudah. Kembali ke tempat. Selanjutnya Bapak akan melanjutkan kelompok yang kedua adalah AI. Bapak meminta kepada siswa atau siswi untuk berdiri maju ke depan untuk mempraktikkan praktek SAI. Silahkan berdiri. Ya. Itu misalkan di sana itu Bukit Sopa, di sini Bukit Marwah. Jadi yang perlu kalian ketahui, perhatikan baik-baik. Di dalam tata cara pelaksanaan SAI itu kita pertama berjalan. Nanti ada lampu hijau. Lampu hijau itu disunahkan berlari kecil sambil membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, atau bisa dibaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sa'i ini pelaksanaannya adalah 7 kali bolak-balik dari Bukit Sopa ke Bukit Marwah. Paham? Bisa dimengerti? Kita praktekkan sekarang. Mulai. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Silahkan kembali duduk. Kita lanjutkan dengan kelompok yang ketiga. Silahkan maju ke depan. Ini misalkan tempat ini adalah misal tempat ini adalah wukuf di Padang Arafah. Nah, bisa kalian maju sedikit. Nah, setelah itu sampai di Padang Arafah ini kalian duduk. Silahkan duduk. Apa yang dilakukan seseorang yang melakukan haji ketika sudah selesai melaksanakan rukun-rukun yang tadi, yaitu berada di wukuf Arafah. Berada di padang wukuf Arafah ini yaitu berdiam di padang wukuf Arafah, atau bertafakur, atau membaca doa, atau berzikir kepada Allah, atau membaca Quran. Wukuf di padang Arafah ini dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Mulai dari zuhur itu sudah berkumpul di padang Arafah. Jadi di antara doa-doanya adalah bisa membaca doa tahmid, zikir tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Atau membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Atau membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu
Dapat dipahami? Ya, jadi praktekkan kalian dengan cara membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kembali ke tempat kalian. Terima kasih banyak, kembali ke tempat kalian. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang praktek melontar jumrah. Selanjutnya kelompok yang Bapak tunjuk tadi silahkan maju ke depan. Melontar jumrah itu diperlukan batu kerikil kecil. Disunnahkan batu itu 7 batu kerikil. Jadi ini batunya. Nah. Jadi kalian nanti melempar batu kerikilnya dengan 1 kali lempar seperti ini contohnya. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi bacanya, ingat kalian, Bismillah, Allahu Akbar. Jadi ketika membaca Bismillah, Allahu Akbar, maka lempar batu kerikil yang kecil tadi satu, bukan 7 batu kerikil dilempar langsung pada 1 biji batu kerikil 1 kali melempar. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Dapat dipahami? Ya, kita melempar batu. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, nah cukup, itu namanya melontar jumrah namanya. Jadi melontar jumrah itu ada jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Ya, kalian bisa kembali duduk. Terima kasih banyak. Setelah Bapak menerangkan tentang tata cara pelaksanaan haji dan mempraktekkan bagaimana tata cara pelaksanaan haji, maka Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua, kepada siswa dan siswi, untuk membuat video pembelajaran haji. Jadi tugasnya tadi seperti yang kelompok pertama tadi. Kelompok pertama itu orang-orangnya, yang kedua itu orang-orangnya, yang ketiga sampai yang keempat. Jadi ada 4 kelompok membuat video pembelajaran tata cara pelaksanaan haji. Dan tugasnya itu bisa dikirim lewat email Bapak atau lewat WA Bapak. Bisa dipahami, bisa dimengerti? Terima kasih. Setelah Bapak memberikan penjelasan dan memperlihatkan video pembelajaran tentang tata cara pelaksanaan haji dan sudah membagikan tugas-tugas kelompok untuk pembuatan video tata cara pelaksanaan haji, maka Bapak akan menjelaskan kesimpulan tentang haji ini. Jadi kesimpulannya tentang bab masalah haji, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tata urutan pelaksanaan haji. Pertama, ihram. Kedua, wukuf di Arafah. 3, mabit di Musdalifah. 4, melontar jumrah aqabah. 5, tahallul. 6, tawaf ifadah. 7, sa'i. 8, tahallul kedua. 9, mabit di Mina. Melontar 3 jumrah ula, wusta, dan aqabah. 10, tawaf wadah. Paham? Bisa dimengerti? Ya. Nah, setelah kesimpulan ini Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Setelah menjelaskan dan memperlihatkan video pembelajaran serta Bapak sudah menyimpulkan tentang tata urutan pelaksanaan haji atau bab tentang haji, maka Bapak akan bertanya kepada siswa yang bernama Ida. Pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan tawaf? Mengiringi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya,
Terima kasih banyak. Bapak akan bertanya selanjutnya kepada Naipa. Setelah maghrib di Mina, jamaah haji akan melempar jumrah. Sebutkan jumrah apa saja? Jumratul Ula, Wusta, dan Aqobah. Benar, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan kepada siswi yang bernama Hilwa. Apa yang disebut dengan sa'i? Sa'i adalah lari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Benar, terima kasih banyak. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai dan kalian sudah bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama membacakan dengan membaca doa hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga para siswa dan siswi diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Semoga kalian semua menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.